Haleluya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali, yuk kita renungkan firman. Nah, saya percaya setiap kali kita merenungkan firman, ada hal-hal baik yang Tuhan singkapkan. Nah, saya berdoa ini akan terus menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita akan belajar tentang peraturan gado-gado, saudara ya. Ada peraturan gado-gado yang Tuhan berikan kepada Musa yang sebetulnya sama, tapi saya melihatnya sebagai peraturan gado-gado. Yang satu ayat dengan ayat lain merupakan peraturan yang berbeda-beda. Kita akan belajar tentang insignifikan, saudara. Insignifikan, ya, tema kita adalah insignifikan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, nanti saudara Adi akan menolong kita membacakan ayat 28 sampai 31 dari Keluaran pasal 22. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan Ark of Worship Morning Devotion pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan bahkan memantik iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Keluaran 22 ayat 28 sampai 31. Keluaran 22 ayat 28 sampai 31. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu, lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikianlah juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Amin. Saudara bisa perhatikan, ini peraturan yang satu ayat dengan ayat yang lain sepertinya tidak berhubungan. Oleh karena itu nampaknya peraturan ini merupakan peraturan yang gado-gado. Karena tidak ada korelasi hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Yang sepertinya memang tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita membaca secara jelas, teliti, apa yang tadi sudah dibaca oleh saudara Adi, maka kita akan menemukan ada 2 larangan, saudara. Dan ada 2 perintah. 2 larangan dan 2 perintah. Yang satu merupakan perintah yang sangat tegas sekali bahkan. Perintah yang sangat tegas. Dikatakan, jangan mengutuki Allah dan pemuka. Saudara, pemuka agama. Atau pemimpin-pemimpin, dalam terjemahan yang lain, itu penguasa-penguasa yang ditempatkan Tuhan atas hidupmu, atau raja-raja, kalau sekarang ya Perdana Menteri atau Presiden, saudara. Jangan mengutuki Allah atau pemimpin-pemimpin sebagai penguasa di mana kamu tinggal. Yang kedua, jangan lalai mempersembahkan hasil gandum, hasil anggur, dan mempersembahkan persembahan sulung. Yang ketiga, mempersembahkan korban kepada Allah dari binatang pada hari ke-8. Dan yang keempat, hidup dalam kekudusan. Kita akan mulai dari yang pertama ya. Pada bagian ini ada 2 hal, yaitu jangan mengutuki Allah dan jangan menyumpahi penguasa atau pemerintah atau orang yang punya otoritas kuat di atas kita. Kalau saudara baca terjemahan firman Allah yang hidup, maka firman Allah yang hidup menerjemahkan dengan sangat bagus sekali. Demikian, janganlah kamu menghujat Allah. Kata mengutuki di sini digunakan kata menghujat Allah. Atau mengutuki pejabat-pejabat pemerintah, yaitu hakim-hakimu dan penguasa-penguasamu. Jadi jelas yang dimaksud pemuka ini apa? Di sana digambarkan oleh firman Allah yang hidup, hakim-hakimu dan penguasa-penguasamu. Nah, bagian yang pertama merupakan bagian dari hukum ketiga sebetulnya.
Jadi kita di sini melihat ada hubungan dengan hukum jangan mencuri, ada hubungan dengan jangan membunuh, sekarang berhubungan dengan hukum ketiga, yaitu jangan menyebut atau menggunakan nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat atau dengan sia-sia untuk bersumpah palsu. Kalau melakukannya juga, maka kamu tidak akan lolos dari hukuman. Ini terjemahan firman Allah yang hidup, saudara. Tapi secara sederhana kita menyimpulkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan memanggil namanya, menggunakan namanya secara sia-sia. Itu terjemahan yang lain. Saudara, nama Allah adalah nama yang sangat kudus. Bahkan nenek leluhur bangsa Israel tidak berani memanggil nama tersebut secara sembarangan. Karena nama itu adalah nama yang sangat kudus sekali. Oleh karena itu nama Allah harus dikuduskan. Apa artinya dikuduskan? Dikuduskan artinya adalah dipisahkan dari yang cemar, dipisahkan dari yang najis, dipisahkan dari yang tidak benar, dipisahkan dari yang duniawi, dipisahkan dari yang tidak suci. Jadi ketika kita menggunakan nama Tuhan, harus benar-benar nama itu dipisahkan dan tidak boleh bercampur dengan yang najis, yang tidak suci. Dan harus dihormati dan disegani, yang hanya disebutkan dan digunakan pada saat dan dengan cara yang suci saja. Nama Allah ini dapat disebut dengan keadaan yang demikian. Saudara, kata menghujat itu dari kata kalal dalam bahasa Ibraninya, yang berarti apa? Yang berarti trifling atau insignifikan. Jadi kata menghujat dari kata kalal yang berarti itu kita hendak mengatakan meremehkan Tuhan, menghina nama Tuhan, dan menganggap Tuhan bukan merupakan satu pribadi yang sangat penting. Saudara, ketika kita menyebut menghujat nama Tuhan, maka sebetulnya kita sedang menganggap Tuhan itu insignifikan. Allah itu bukan satu pribadi yang sangat penting. Saudara, hati-hati loh. Kalau kita membaca Alkitab, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tokoh utama dan yang paling sentral itu bukan manusia. Tokoh utama dan yang paling sentral itu adalah Allah sendiri, saudara. Tokoh yang paling utama, sentral adalah Tuhan. Bukan manusia, bukan makhluk-makhluk lain, bukan bumi, bukan segala isi bumi yang penting. Tetapi Allah sendiri. Seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan membicarakan Yesus yang akan datang dan Yesus sebagai pusat berita Injil, saudara. Dia penting, saudara. Dia tokoh utama dari semua kitab, dari 66 kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semua firman mengarah kepada sosok pribadi yang namanya Yesus Kristus. Saudara, apakah ada di antara kita yang sudah menganggap Allah tidak penting dalam hidupnya? Insignifikan, trifling. Sudah sesuatu yang tidak penting, yang harus diabaikan. Apakah ada di antara saudara yang sudah menganggap hal itu di dalam kehidupannya? Saudara, kehadiran lo itu tidak penting Tuhan. Saudara, kita menganggap kehadiran itu tidak penting Tuhan. Yang penting itu uang. Kehadiran Tuhan itu loh tidak penting. Yang penting itu uang ada di kantong kita. Seseorang berbicara di sebuah channel YouTube. Dia mengatakan, kalau kamu punya uang 100, makanlah 5 rupiah saja. Yang 95 rupiah, kamu harus tabung. Kamu harus utamakan hidup. Baik nak, baik saudara. Kalau kamu sudah punya uang UMP, UMR,
maka jangan beli rumah, jangan beli mobil. Kamu bisa pakai Grab, kamu bisa pakai ini itu. Kamu makan secukupnya, selebihnya tabung, lalu kemudian fokuskan untuk beli rumah. Baik tidak saudara, baik nasihat ini. Kalau kamu nanti sudah menjadi orang yang lebih kaya, kamu bisa melakukan sesuatu, kamu harus sungguh-sungguh ketat menggunakan uang. Kamu tidak harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Fokuskan kehidupanmu secara sederhana. Sampai kamu bisa beli rumah, beli mobil, kamu punya investasi. Dan seterusnya. Saudara, orang memfokuskan dirinya pada harta, dan sebagainya. Tuhan penting tidak, saudara? Oh, Tuhan penting katanya. Tapi kalau Tuhan penting, maka fokus hidupnya bukan pada harta. Harta penting, tapi Tuhan jauh lebih penting dibandingkan uang. Dia berkata, yang penting kekayaan. Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu tidak penting. Yang penting adalah kekayaan, yang penting adalah penghargaan manusia. Yang penting adalah rumah, yang penting adalah mobil mewah, yang penting adalah tanah, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kehadiran Tuhan itu loh yang penting, saudara. Yang lain-lain itu tidak penting, saudara. Penting kita punya mobil. Tapi kalau toh kita tidak punya mobil, kita masih bisa naik Grab, kita masih bisa naik taksi, kita masih bisa naik kereta, kita masih bisa menggunakan alat-alat transportasi yang terjangkau oleh uang kita. Kalau sudah punya uang, sudah punya tanah, punya rumah cukup. Tapi ada begitu banyak orang ingin punya lebih banyak. Saudara, sepenting apakah Tuhan dalam kehidupan kita? Sepenting nafas, oksigen yang kita butuhkan setiap hari kah? Kalau kita tidak bisa bernafas, saudara, maka kita mati. Kemarin ponakan saya tiba-tiba sesak. Rasa-rasanya kehilangan oksigen. Lalu kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, ditengarai asam lambungnya naik. GERD, sehingga nyodok sampai ke atas. Sehingga dia mengalami sesak, saudara. Saudara, sepenting apakah Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita menganggapnya sepenting nafas hidup dalam kehidupan kita atau tidak? Saudara, kalau Tuhan adalah satu pribadi yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya, maka mulailah cari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Kenapa? Karena kata kalal itu juga berarti dishonor, mendatangkan aib, keadaan malu, keadaan memalukan. Saudara, ini merupakan dua hal. Hal yang pertama, bicara malu memiliki Tuhan. Seperti Allah Abraham, seperti Allah Ishak, seperti Allah Yakub. Malu memiliki pencipta langit dan bumi. Dan tidak ingin diketahui bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang kedua, melakukan perbuatan atau tindakan yang membuat Allah malu, seperti direndahkan. Allah berduka dengan perbuatan kita. Yang pertama, malu memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Malu memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, memang melakukan perbuatan, tindakan yang membuat Allah malu. Itu kata dishonor, saudara. Tidak seharusnya kita malu dong, saudara, memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Harusnya kita bangga karena Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus dosa kita. Seharusnya kita tidak malu punya Allah seperti Dia, saudara. Allah yang telah menyelamatkan kita. Kalau tidak ada Dia, kita binasa. Tapi kok malu, saudara? Tidak seharusnya kita malu menjadi anak-anak Allah.
sekalipun ada banyak mungkin cemoohan, sekalipun ada banyak hinaan, remehan, meremehkan ditujukan kepada Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Supaya saudara perhatikan, ada banyak orang mencoba merendahkan Yesus dengan cara-caranya. Wow, mengerikan sekali. Tapi apakah saudara malu ketika itu dicemooh? Seharusnya kita tidak malu. Kalau saudara pergi ke Israel kadang-kadang diludahin kelompok-kelompok Syiarah ini dari atas. Dan kalau kita melihat ke atas, yang meludahi bukan orang dewasa. Yang meludahi adalah anak-anak. Yang diajarkan oleh orang tuanya untuk melakukan hal yang seperti itu. Saudara, mari kita belajar seperti Paulus yang mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus tidak pernah malu menjadi rasul Yesus Kristus. Paulus tidak pernah malu ketika dia disebut di Antiokhia sebagai orang Kristen. Dia tidak pernah malu disebut sebagai doulos, budaknya Yesus. Dan tidak pernah malu menjadi serupa dalam penderitaan seperti yang Yesus alami. Dia tidak malu menderita di dalam Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara malu? Atau bahkan saudara melakukan sesuatu yang memalukan nama Tuhan, yang membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan? Saya berdoa kita adalah orang-orang percaya yang bangga karena Yesus Tuhan yang rela mati bagi kita, telah menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita beroleh jaminan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami ya Tuhan, kalau cara hidup kami, perkataan kami mendukakan hati Tuhan. Menjadi batu sandungan, membuat orang tidak memuliakan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin menyatakan kebanggaan kami, rasa syukur kami atas Allah pencipta langit dan bumi yang telah menebus kami, yang menebus dosa kami, menyelamatkan kami dari kematian kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya, menjadikan kami umat yang bangga dan membanggakan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.